sekadar mengenal gawi saja. Itu yang suka cita, mereka menerima gawi yang dibuat dengan musik. Gawi tidak sakral, Pak. Gawi tidak sakral, Pak. Gawi tidak sakral, Pak. Yang sakral itu ritualnya. Baik, selamat malam semuanya. Malam hari ini kita bicara agak sedikit hot ya, bisa dikatakan seperti itu. Judul yang kita akan bicarakan malam hari ini adalah gawi. Kita yakin semua masyarakat Kabupaten Ende tahu apa itu gawi. Gawi sangat begitu fenomenal. Pada malam hari ini kita akan membicarakan gawi agar masyarakat tahu apa itu gawi sebenarnya. Hadir pada malam hari ini juga ada Kak Eman Batadede yang bisa kita katakan sebagai perintis gawi gai, yang sekarang ini kita sebagai masyarakat sudah bisa menggawikan dalam kegiatan-kegiatan, baik itu kegiatan adat maupun kegiatan-kegiatan yang bersifat gai ataupun hiburan. Dan Bung ataupun Kak Eman Batadede adalah orang yang pertama yang membuat gawi seperti ini. Karena kita tahu biasanya gawi itu dilakukan pada saat acara-acara adat yang dimana dibawakan dengan sukuki ataupun soda. Tetapi hari ini kita semua masyarakat menikmati gawi dalam sebuah model yang baru, yaitu dalam bentuk audio ataupun secara visual. Saya yakin seluruh masyarakat ingin tahu apa itu gawi sebenarnya. Baik, barangkali kita coba menanyakan kepada Kak Eman Batadede, apa yang menjadi motivasi awal dari Kak Eman sehingga membuat gawi dari soda ke dalam bentuk audio visual. Kira-kira apa yang menjadi motivasi dari Kak sebenarnya? Baik, selamat malam semua masyarakat Kabupaten Ende yang saya cintai. Teristimewa dan paling khusus buat mereka yang mencintai gawi sebagai budaya dari Kabupaten Ende ini. Menjawab pertanyaan Ade Arnold tentang motivasi, ini sebuah pertanyaan yang cerdas. Tidak mungkin sesuatu tercetus begitu saja tanpa ada sebuah motivasi dari dalam diri. Ya, dari dalam diri yang berkembang, sebuah keinginan, sebuah cita-cita. Dulu waktu saya masih sekolah, masih di SMA, di STM saya pernah berlibur ke kampung dan mengikuti sebuah acara mama. Saya prihatin karena setelah ritual adat selesai, laki-lakinya tidak bisa mengundang atas saudara, maka tidak bisa ritual itu kelihatan sakral ya, atau lebih menawan, karena tidak ada gawi saat itu. Iya. Dan sedihnya, karena tidak ada soda, maka anak-anak muda ambil tape, speaker, dan putar lagu dangdut. Lagu joget, mereka joget di situ di halaman rumah adat itu. Saya dalam hati, aduh, ini tidak benar ini. Iya, betul. Iya. Bagaimana bisa menolong para laki untuk supaya gawi tetap hadir, walaupun tanpa atsuda. Karena mendatangkan atsuda itu, bahasa Rionya bilang mesti siapkan 1000 eko. 1000 eko untuk fokoro lemah bawahan. Maksudnya ada biaya untuk mendatangkan seorang atsuda. Mungkin pada saat itu lakinya ketiadaan biaya, sehingga tidak bisa mendatangkan seorang atsuda untuk soda di tempat ritual adat itu. Nah, dalam waktu yang begitu lama keinginan itu sampai saya merantau ke Jakarta, dan saya menemukan bahwa gawi itu indah dan gawi itu
Gawi itu sangat luar biasa itu justru di Jakarta. Dari teman-teman musisi yang dari Ambon, teman-teman dari Batak, mereka suka kalau saya menyanyi Gawi. Gawi gitu ya. Nah, terus saya merasa, wah Gawi luar biasa ini kalau suatu ketika kita buat pakai musik. Iya. Ada teman saya waktu itu yang mengatakan begini, aduh, ini gila kalau Gawi dibuat pakai musik. Dan banyak komentar yang tidak setuju kalau seandainya Gawi itu dibuat musik. Rencana itu terpendam lama dan akhirnya tahun 95 ya. ketika saya balik pulang kampung ke Ende sini tanpa bertanya kepada siapa lagi, dan saya siap dengan segala resiko bersama Pater Primus Juki almarhum, waktu itu beliau sebagai ketua sanggar yang punya studio di Puspas. Ketika saya menyampaikan ide itu, beliau mendukung. Beliau bertanya kenapa harus buat Gawi. Saya bilang ya, saya mencoba untuk supaya melestarikan ini. Kekhawatiran saya jangan sampai punah. Kalau orang saudaranya sudah tidak ada, pasti Gawi dengan sendirinya akan hilang. Jadi motivasinya sederhana sekali. Saya kepingin supaya Gawi lestari. Dan barangkali leluhur ya, karena waktu Tuhan Allah mungkin setuju dengan keinginan saya, akhirnya seperti sekarang ini. Dia begitu meluas, begitu melebar, begitu berkembang. Jadi seperti itu Adik Arnold. Dalam perkembangannya dari tahun 95 sampai dengan tahun 2020 sudah sekitar berapa tahun? 20 lebih tahun ya Pak? 25 tahun. Kira dengan rentang waktu yang begitu lama, apakah ada pihak-pihak luar yang mendukung? Dalam hal ini budayawan ataupun orang-orang pemerintah yang mempunyai berkompeten dalam hal ini barangkali ada dukungan juga? Awalnya saya mengalami tantangan yang begitu besar. Bukan dari orang lain, tapi dalam suku saya sendiri. Ya, beberapa masyarakat itu kurang setuju dengan apa yang waktu itu saya buat. Gawi dengan diiring musik. Tapi sudah terlanjur niat ya. Saya bukan juga melawan ya, tetapi ini kalau kita takut berarti ya lama-lama benar ini Gawi bisa hilang. Akhirnya saya mencoba menerima segala kritikan, saran, pendapat dari semua orang. Ya, saya menerima dengan sukarela tantangan itu. Dan di luar dugaan justru masyarakat kabupaten ini menerima dengan sukacita. Benar. Dengan sukacita mereka menerima Gawi yang dibuat dengan musik. Iya, betul sekali. Saya ingat pertama kali album Goleng Alua, album pertama di tahun 2005 itu, di tahun 1995 itu, istilah Master Kotor waktu itu, nikah anaknya Bapak Philip Pusuna. Beliau menjabat sebagai ketua DPR Kabupaten Ende. Ya. Dan Gawi pertama kali diputar di situ. Yang Gawi pertama, mama-mama, bapak-bapak orang Onekore. Luar biasa ya. Saya sampai merinding waktu itu. Wah ini bisa berbahaya ini. Begitu putar, semua bapak mama bangun dan tanpa dikoordinasi, serta-merta langsung meramaikan pesta pernikahan anak dari ketua DPR Kabupaten Ende, Bapak Pusuna. Ya. Dari situ berkembang begitu pesat. Saya bikin album kedua, album ketiga, dan semua suku di Indonesia ini dengan ciri khasnya masing-masing. Mereka akhirnya
Ya, saya bilang syukur kepada Tuhan ya. Pertamanya saya khawatir juga, takut ya dengan segala macam saran kritik, tetapi ini sepertinya secara alam masyarakat Kabupaten Nende mendukung, sangat mendukung. Saya yakin tidak semua masyarakat kita tahu apa itu gawi sebenarnya. Barangkali kayak emang bisa menceritakan sedikit, ada bagian-bagian apa yang ada di dalam gawi itu sendiri. Oh, terima kasih Ade Arnold. Bagus ini. Ini sangat penting karena selama ini juga orang hanya sekadar mengenal gawi saja, tarian itu saja. Apa itu gawi kita tidak pernah tahu itu. Apa itu gawi, bagaimana berkembangnya, asal usulnya bagaimana, semua tidak memahami itu. Baik, saya dalam mencari tahu asal usul gawi ke orang tua di kampung, ya. Kalau gawi ini berkaitan erat dengan ritual adat. Atau kalau pulang menang perang, nah, di zaman itu. Ya. Khusus di suku saya, di suku Lise, gawi selalu digawikan pada saat ritual adat. Itu dua ritual adat besar, itu pesauta dengan mbang. Setiap tahun, itu 2 kali setahun, selalu pesauta dan mbama itu selalu gawi sia. Ya, selalu gawi sia. Maka asal usul gawi ini sebenarnya dari sebuah ritual untuk menghormati kebaikan Tuhan. Nah, dari ritual cenderung kepada, bukan cenderung, tapi ritual itu bertujuan kepada puji syukur kepada kebaikan Tuhan. Nah, kebaikan karena Tuhan sudah memberi berkat berlimpah dalam berkebun, dalam berternak, nah, juga untuk para nelayan, untuk yang menenun, yang menganyam. Nah, untuk di suku saya setiap tahun 2 kali, yaitu pesauta sama mbama. Ya. Kalau syukuran pesauta itu ketika jagung sudah bisa dipetik, sayur-sayur sudah bisa diambil dari kebunnya. Itu biasanya para laki akan buat syukuran dulu, dan selalu dengan gawi siap, lalu aji anak faiwalu anak kalau rame-rame ke kebun sudah bisa memanen itu jagung muda. Kalau mbama biasanya setelah pasca panen. Setelah padi, jagung sudah diambil semua dari ladang, maka ucapan syukur kepada Yang Maha Kuasa, si pemberi kehidupan ini, yaitu dibuatlah ritual mbama itu. Ya. Baik, Eman. Di dalam gawi ini ada yang kita dengar juga, ada bagian-bagian gawi. Kira-kira barangkali Cak Eman bisa menceritakan di dalam gawi itu terdiri dari apa-apa sebenarnya, dan fungsinya apa sebenarnya. Saya yakin banyak kita tidak pernah tahu apa itu gawi sebenarnya. Iya. Oke, begini ada Arnold. Gawi itu ada 2 dimensi. Dimensi pertama adalah gawi gua. Gawi gua tempatnya ada di gua. Tempatnya ada di ritual adat. Yang kedua adalah gawi gai. Gawi gai itu ya minum moke di mana, ada pesta sedikit di mana, kita gawi. Ya. Itu namanya gawi gai. Kalau gawi gua itu ada dia punya susunannya, tata caranya. Nah, dari di setiap kampung punya ciri berbeda-beda. Tapi kalau ngomong di Lise yang saya lihat dari sejak kecil, kalau seandainya musalakinya mengundang atau saudara, biasanya diawali dengan Megaramaba atau Meganata. Megaramaba, Meganata itu nyanyian kecil orang memancing supaya si saudara itu turun dari rumah besar. Oh, gitu ya. Iya. Kalau si penyanyi saudara ini belum turun, mereka lanjut ke Wilasena. Pantunnya. Iya, berpantun. Orang-orang di halaman rumah besar itu, di Kanga, di tanah itu ada musuh mase. Mereka mulai pantun di situ. Nah, pantun itu ada kata-kata yang minta supaya tukang saudara turun sudah begitu. Turun sudah.
Menarik sekali ini. Iya. Nah, biasanya kalau sudah rame, si tukang soda akan turun. Nah, dia akan turun, dan seperti saya katakan tadi, dia mulai dengan Magaramaba. Magaramabanya orang soda. Kalau tadi itu Maganatanya si masyarakat ada di situ. Ya. Tukang soda akan mulai dengan Magaramaba. Yeah. Masuk ke Nggo, masuk ke Soka, masuk ke Soda, baru terakhirnya Deo Bobalewa. Dan antara Nggo, Soka dan Soda ini dia bisa dia tidak statis, dia dinamis. Dinamis ya. Nah, tergantung dari situasi. Versi Soda itu melantungkan nyanyian Gawi. Nyanyian Gawi sendiri. Ya. Jadi ada Ingat, ada Magaramaba, ada Wilasena, ada Nggo, ada Soka, ada Soda, ada Deo Bobalewa sebagai penutup. Ya. Itu tempatnya ada di ritual adat yang disebut dengan Gawi Bua. Gawi Bua tadi. Ya. Tapi Gawi yang saya populerkan ini adalah Gawi. Gawi untuk dunia luar. Untuk kita bersenang-senang. Untuk bersenang-senang. Dia tema apa saja. Tema apa saja. Bisa tema cinta, bisa tema apa saja, itu boleh. Ya, saya selama berkarir di musik ini pernah kerjasama dengan Pemda Kabupaten Ende. Di zaman Bapak Plinus Domi itu, Bapak Bupati Plinus Domi itu, ada Gawi Sampah, Gawi Uno, dibiayai oleh GTZ dari Jerman sana. Gawi TBC dengan Dinas Kesehatan, Gawi Koperasi dengan Dinas Koperasi. Dan dampaknya luar biasa itu. TBC-nya itu Unonya Gawi Koperasinya. Ya. Bahkan ada Gawi Rohani yang syutingnya di depan katedral. Gawi Najak memangnya. Ya. Jadi Gawi itu temanya apa saja. Nah, tidak, karena dia tidak berkaitan dengan gua. Dengan gua gitu. Iya. Mau tema apa saja silakan. Baik Kak Eman, zaman sekarang ini kan ada yang namanya media sosial juga kan. Ya. Itu ada satu lagunya Kak Eman ya, yang dimana ya saya yakin masyarakat di kabupaten ini bahkan juga di Flores kaget. Karena selama ini kita tahu biasanya Gawi itu kalau KM buat ataupun siapapun yang buat itu menggunakan bahasa daerah. Tetapi kali ini KM memunculkan sebuah performance yang sangat begitu tidak biasanya. Yaitu Gawi bahasa Indonesia, di mana menggunakan bahasa Indonesia. Ini kenapa sampai bisa terpikirkan seperti itu? Seperempat abad ya Gawi sejak saya cetuskan bermusik, saya melihat kita berjalan di tempat dan kita masih berada di dalam tempurung. Belum ada juga musisi yang berani keluar dari tempurung ini. Maksudnya gimana Pak? Maksudnya begini, kalau bahasa daerah Lio dengan Ende ya kita berputar di Ende dan Lio. Ya kan? Dia mengerti orang Ende dan Lio. Betul sekali. Nah, orang luar hanya mengerti ragamnya, tapi dia tidak mengerti apa yang disampaikan di dalam lagu Gawi itu. Benar sekali. Nah, saya mencoba, karena kita Nusantara ini luas dari Sabang sampai Merauke. Betul. Sangir Laut sampai Rote ini besar Pak. Nah, ada bahasa yang menyatukan kita semua. Ini ada Arnold. Nah, maka saya tambah selalu tidak bertanya ke siapa. Buat saja ini sebuah niat yang menurut saya supaya Gawi lebih dikenal secara nasional. Benar sekali. Artinya tidak berada dalam tempurung yang kita punya saja, tetapi kita harus bisa ekspansi keluar. Nah, biar saudara-saudara kita seluruh Nusantara mengerti tentang Gawi. Oh, ragamnya begini, syairnya begini ternyata. Tapi saya yakin Kak Eman sudah mempersiapkan mental barangkali dengan meluncurkan Gawi berbahasa Indonesia. Banyak juga masyarakat kita yang mengatakan, oh, kenapa Kak Eman ngebuatin seperti ini?
Iya. Karena gawi ini sebenarnya sesuatu yang sangat sakral. Oh iya. Bagaimana Kak Iman sendiri? Sampai di kata sakral ini, saya mau meluruskan. Nah, ini penting nih Arnold. Iya. Nah, orang mencibir saya, mengkritik saya, cuma saya menerima dengan lapang dada. Dan menurut saya tantangan sekarang ini kecil. Sangat kecil sekali ya? Ketimbang tahun 95 itu. 95 ya. Itu jauh lebih dasar, kalau yang saat ini kecil itu. Nah. Dan terus terang mereka yang mengkritik saya ini, mereka inilah yang menurut saya orang yang memperhatikan budaya di Riau. Terus terang kepada semua ini yang mendengar malam ini saya ngomong, kepada kalian yang sudah memberi usul saran, kritik, cibiran, emosi, marah itu, terima kasih banyak. Anda inilah yang masih mau supaya tetap lestari gawi tetap ada. Saya tidak marah, saya tersenyum saja. Hanya saya mau meluruskan, ya, tapi tidak selangit masih ada langit. Ya, bisa bertanya ke orang lain. Ini versi Imam Bata Dede loh. Iya, betul sekali. Tentang sakralit tadi. Ini penting karena orang melihat secara terbalik. Gawi tidak sakral, Pak. Yang sakral itu ritualnya. Ingat dulu baik. Yang sakral itu adalah ritual adatnya. Itu yang paling penting. Gawe itu ya dalam rangka memeriahkan ritual itu. Ya. Tapi kalau dikatakan gawe sakral, ini yang salah kaprah. Mungkin karena itu juga sehingga banyak kampung adat sekarang ini sudah tidak meritualkan lagi adat mereka. Banyak gua yang ditinggalkan. Nah, pertanyaan, kalau gua itu tidak ada, orang mau gawe di mana? Ada Arnold. Karena gawe berkaitan adat dengan gua. Setelah gua dulu, pacar adatnya dulu, baru gawinya. Saya beri contoh yang paling sederhana. Mesti diberi contoh, kalau tidak masyarakat kita tidak mengerti. Iya. Menikah. Saya bertanya ke Haji Arnold, mana yang lebih penting? Diberkati di gereja atau akad nikah, orang kita pun saudara yang muslim akad nikah, atau acara bebasnya, acara makan-makan dan hiburan malam, mana lebih penting? Acara di gerejanya. Pemberkatan di gerejanya itu tuh disatukan oleh Tuhan di gereja. Nah, ini orang kita terbalik, acara makan-makan dan hura-hura, ya, berpesta ria itu menjadi utama ketimbang hadir di gereja. Untuk mengikuti perayaan kudus, menyatukan dua orang untuk menjadi satu. Ini ngomong soal sakral, minta maaf Arno. Sekarang banyak ritual adat yang sudah mulai punah. Baik, menarik nih Kak Eman. Apakah setelah Kak Eman mengeluarkan gawe bahasa Indonesia, ada budayawan lain yang barangkali kontra dengan Kak Eman? Yang membuatkan statement-statement, ini kayaknya seperti Haji Eman atau Kak Eman kita sudah keluar dari gawe itu sebenarnya. Sudah saya prediksi sebelumnya, pasti ini akan terjadi. Dan saya sudah menyiapkan, mau dihujat, mau dicibir, mau dimarahi, saya sudah siap. Karena niat saya tulus loh, supaya masyarakat Kabupaten Ende ini dalam mengembangkan gawe jangan di situ-situ saja bele. Coba kita dibuat lebih meluas. Benar. Dan saya mau mengatakan kepada masyarakat tidak tabu kok dibuat dalam bahasa Indonesia, tidak ada tabunya. Apakah ada budayawan yang datang ke Kak Eman untuk berkonsultasi menyangkut apa yang Kak Eman lakukan tadi dalam konteks lagu gawe bahasa Indonesia? Budayawan yang berasal dari kita ini? Saya sebut ya beberapa teman saya yang mengasihi saya. Dalam nada emosi itu biasa saja, dalam nada kaget, luar biasa kaget, bahkan datang dan kau sudah bagaimana kau yang mengangkat kau yang merusak lagi gawe ini emang. Saya punya eja begitunya datang ke saya, menyampaikan secara terbuka keinginan dia ke depan, bertanya mengapa sampai ke bahasa Indonesia. Ada juga Eja JPU dari Tanda datang ke saya, diskusi juga tentang ini.
Ya, ada juga mantan camat dari Soko Bapak Yohanes Edi. Ya, datang beberapa kali bahkan beliau datang. Dan setelah mengetahui maksud dan tujuan dari saya buat gawi dalam bahasa Indonesia ini, ya beliau akhirnya menerima. Beliau juga di Nito tuh dalam rumah besar, Laki ya, di Nito itu. Saya yakin Pak Yohanes, Jajek, Eja Bobi pasti malam ini mereka kalau nanti nonton pasti mereka, saya berbicara jujur. Dan emosi mereka semua saya tampung, saya tidak pernah saya bilang ini sempurna, tidak. Nah silakan. Saya juga sempat diskusi dengan KE Ahmad Sota sebagai yang saya lihat senior, sebagai budayawan. Nah, ya beliau juga banyak memberikan masukan ke saya. Nah, begitu Arno. Tujuan dari lagu gawi dibuat dalam bahasa Indonesia. Iya, saya bahkan merindukan instansi terkait di Pemda Kabupaten Ende, misalnya Dinas Kebudayaan, barangkali menyurati saya atau berdiskusi dengan saya, atau anggota DPR Kabupaten Ende, khusus komisi yang mengurus tentang kebudayaan. Ya kita manusia tidak sempurna loh. Mari berdiskusi. Saya kira dua lembaga ini yang punya otoritas, ya. Kalau seandainya ini salah, panggil yang Dede. Mari kita duduk dan kenapa ini harus begini. Tapi begini Arno, sudah hampir 2 bulan lebih ini, dua instansi besar ini tidak pernah ada komen, tidak pernah ada penegakan. Kenapa sampai kayak Eman ngebuatin kayak gitu? Tidak ada. Jadi saya berpikir positif bahwa dua lembaga besar ini, Dinas Kebudayaan dan kita punya bapak-bapak yang terhormat di Dewan itu mengamini, menyetujui. Itu pikiran saya. Seandainya mereka tidak menyetujui, tentu mereka sudah memanggil saya untuk mempertanggungjawabkan apa yang saya buat ini. Menarik yang tadi kayak katakan ada gawi yang namanya gawi Nggua. Kira-kira 10 tahun Nggua apa yang sekarang sudah tidak kita laksanakan lagi? Agar masyarakat juga bisa tahu. Ya saya menghimpun ada beberapa tempat yang sudah berpuluh tahun sudah tidak lagi meritualkan, tapi tidak etis kalau saya menyebut nama kampung. Tapi gua yang sekarang sudah bahkan satu generasi sudah tidak tahu itu adalah di suku saya ada Nggua Po'o. Di satu wilayah utara itu sudah hampir 30-40 tahun tidak pernah lagi Nggua Po'o itu. Ada satu kampung yang tidak pernah lagi bikin ritual Nggua Mbama 60 tahun lalu sebelum saya lahir. Itu artinya kan sudah punah di kampung itu. Di kampung itu. Ya, tidak semua kampung. Juga ada Nggua Jokeju yang juga sudah berpuluh-puluh tahun tidak melaksanakan lagi Nggua itu. Akhir saya mendengar juga ada Nggua Kibi yang sudah 7 tahun tidak melaksanakan Nggua itu. Belum lagi yang lain-lain yang saya tidak tahu, tapi ada tiga Nggua besar ini, ada kampung yang sudah meninggalkan masalahnya, tidak mau menguruskan lagi. Kira-kira barangkali kayak mana tahu apa yang menjadi alasan utamanya sehingga beberapa kampung itu tidak melaksanakan Nggua lagi? Persoalan yang saya himpun ya, itu cenderung ke Mbauria. Mbauria itu artinya para masyarakat berkelahi tentang kebesaran mereka masing-masing. Ego kebesaran mereka masing-masing. Nah, ketika itu tidak bisa terselesaikan, orang lain itu bisa menyelesaikan, maka Nggua itu serta-merta ditinggalkan. Satu dengan egonya, satu merasa dia lebih berkuasa, satu merasa dia lebih berkuasa. Akhirnya aji anaknya atau Faiwalu anak karo itu menjadi korban, ya. Dan minta maaf, kesian para leluhur yang karena Nggua itu begini, Arnold. Nggua doa, bapak enggak Nggua enggak peso, bapak enggak pase. Arti dari Nggua itu sendiri. Berarti Nggua itu ritualnya milik si punya Tuhan punya milik itu Nggua itu.
di zaman dulu kita belum mengenal agama apapun, Tuhan sudah memberikan ini cara hidup yang benar. Muri molo mekomonge, dengan mertualkan ini di setiap kampung, dan Tuhan punya kuasa masing-masing. Ada kapoka di Jopu, ada juga Ju di Tanda, ada Mbama di Lise, ada gua Keu di mana itu di Detukeli. Saya tidak tahu di Ungu-Tunggu apa lah. Ada gua Kibi di apa namanya sekolah Wartopo ini. Ngalupolo. Apakah sekarang masih lestari ya kita tidak tahu. Tapi sudah banyak yang tidak melakukan itu. Alasan itu merasa Semuanya pada besar. Baik, tadi kita sudah bicara menyangkut tanggapan budayawan tentang gawi bahasa Indonesia. Kira-kira bagaimana sepengetahuan Kak tanggapan gawi berbahasa Indonesia dari para musolaki yang empunya dari gawi itu sendiri, barangkali seperti itu? Apakah ada para musolaki yang keberatan dengan gebrakan ataupun inovasi yang Kak Eman buat? Ini pertanyaan bagus saja. Saya yakin para musolaki pasti juga tidak bisa tidur dengan gaya bahasa Indonesia ini. Ya, saya merasakan itu. Tapi siapa yang mau fasilitasi ya Para musolaki ini untuk bertemu dengan mata dede? Untuk dari hati ke hati, mau marah, mau siapa yang jadi mediasi untuk memfasilitasi kami ini supaya bisa bertemu. Apakah saya harus berhadapan langsung dengan para musolaki? Kan juga tidak mungkin. Maka saya sangat berharap kalau bisa pihak Pemda Kabupaten Ende lewat dinas terkait, apa dinas pariwisata atau dinas kebudayaan, atau DPR yang membidangi kebudayaan, fasilitasi ini. Mari kita bahas tentang gawi. Apa yang dilakukan Emat Dede ini apakah benar atau salah? Emat Dede bukan Tuhan loh. Hanya punya niat supaya gawi bisa berkembang, bisa mendunia bahkan. Seandainya saya mengerti bahasa Inggris, saya pikir pakai bahasa Inggris. Apa salahnya? Apa salahnya? Saya pernah berdiskusi, saya pernah berdiskusi dengan kita punya musisi top Kabupaten Ende, orang juga dari pendidikan seminari, Bapak Sisko Baru. Pernah satu kesempatan, saya masih ingat, Bapak Sisko Baru mengatakan bahwa gawi adalah slow rocknya Atendelio. Slow rock. Jadi musik yang mengiringi gawi ini adalah slow rock, musik slow rock. Slow rocknya Atendelio. Ada satu teman yang dia begitu tajam mengkritik saya, lalu saya bertanya ke dia. Saya tidak usah sebut namanya. Dia sayang saya, makanya dia begitu tajam, begitu jengkelnya dia ke saya. Kok gawi bisa kok bikin pakai bahasa Indonesia? Saya tanya ke dia, teman, mana lebih tinggi level antara gawi sama sabda Tuhan? Sabda Allah. Ya, kalau orang Katolik bilang sabda Tuhan Yesus, itu tingkat dengan gawi itu mana lebih tinggi? Dia bilang ya sabda Tuhan dong. Lalu kenapa sabda Tuhan itu tidak ngomong pakai bahasa Israel? Bahasa Ibrani sana. Ibrani sana supaya tetap asli toh? Iya, betul. Kenapa Tuhan bilang sebarkan seluruh muka bumi dengan bahasa masing-masing? Kok kita kaku banget? Orang Jawa bilang kaku banget, saya coba sedikit. Artinya gawi ini bukan saja milik kita, tapi milik segenap umat manusia ini. Di bumi ini. Kita dalam planet bumi, hanya dia berada di wilayah Indonesia gawi ini. Tapi milik bumi loh. Betul sekali. Apa salahnya kita sebarkan dalam bahasa yang bisa dimengerti lebih luas? Iya. Teman saya bilang, wah saya angkat tangan. Tentu sabda Allah, nah loh, sabda Allah saja bisa, ya, dialih bahasakan ke dalam bahasa Indonesia. Seluruh bahasa. Ribut baru-baru di Minang tuh, Injil dalam bahasa Minang. Bahkan di Rio ini sudah lama, di Rio ini ada Jalan Lihat Surga, lagu-lagu yang dalam bahasa Rio. Ingat lagu Maria ini dua ayat. Di gereja seputar setiap hari, setiap pagi. Iya. Loh kok itu tidak dipermasalahkan? Dipermasalahkan.
Baik Kak Eman, tadi kita sudah bicara tentang tanggapan dari budayawan, masyarakat, dan juga para muslaki. Dari pemerintahnya belum nih. Apa yang diharapkan oleh Kak Eman sendiri sebagai masyarakat untuk mencari tahu apa yang menjadi alasan utama Kak Eman membuat lagu Gawi ini ke dalam bahasa Indonesia? Adakah niat-niat itu? Iya, saya kan tidak mungkin ya, Arno. Datang tanya saya loh. Kan tidak mungkin. Tapi kan sebagai rakyat Kabupaten Nende, ya saya akan patuh kepada pemerintah daerah, instansi terkait, Bapak Bupati atau wakil rakyat, atau katakanlah dinas kebudayaan. Pertanyaan ini bagus. Selama ini belum pernah ada yang mendatangi saya atau memanggil saya atau mau berdiskusi dengan saya atau menyampaikan pendapat tentang apa yang saya buat. Belum pernah ada dari pihak pemerintah, terus terang sampai saat ini. Sehingga saya berpikir positif, rupanya pemerintah ini mendukung saya membuat Gawi ke dalam bahasa Indonesia. Itu hampir 80% itu menyetujui Gawi bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Berarti kan 20% itu yang belum menyetujui. Saya percaya Kak Eman, kalau seandainya di tahun 95 Kak Eman tidak membuat Gawi dalam bentuk audio, saya sangat yakin sekali hari ini Gawi bakalan tidak bisa diketahui oleh para masyarakat kita. Kira-kira Kak Eman setuju tidak? Ngomong soal setuju ini relatif ya. Tapi saya selalu berpikir begini, Arno. Bukan kemampuan saya, tetapi rupanya Tuhan menginginkan supaya Gawi ini tetap lestari karena gua enggak ya, ritual itu punyanya Tuhan. Nah, Tuhan mungkin memakai saya, ya, bukan kehebatan saya nih, Arno. Minta maaf nih, masyarakat Kabupaten ini, bukan saya hebat atau tidak, tapi saya menyadari benar bahwa Tuhan memberikan kepercayaan kepada saya untuk bisa melestarikan Nguang Gae, untuk bisa tetap Gawi terlestari, bukan karena kehebatan atau kelebihan dari Kak Eman sendiri. Saya menyadari benar bahwa talenta ini bukan milik saya, ini kan pemberian semata dari Tuhan. Maka seluruh cibiran, apapun amarah itu saya menerimanya dengan sukarela, dengan senang hati. Ya seperti itu. Oke, barangkali poin yang terakhir, apa harapan Kak sendiri dengan Gawi itu untuk kedepannya? Ya harapan saya, ini terus terang, saya sudah bosan dengan lomba antar sekolah, lomba antar kelurahan, lomba Gawi antar kecamatan. Saya berkeinginan lebih luas. Lomba Gawi antar kabupaten, lomba Gawi antar provinsi se-Indonesia. Itu keinginan saya. Ini bertahan tentang keinginan loh, cita-cita ke depan. Nah, bila perlu lomba Gawi antar negara. Kita lihat sekarang dangdut sudah dilombakan antar negara kan? Ya. Di bidang olahraga, contoh silat, betul. milik Indonesia, tapi sudah dilombakan di tingkat dunia. Nah, kenapa musik tidak? Gawi ini sangat unik. Kenapa cuma tengo ataupun samba yang bisa tenar di Indonesia ataupun di Indonesia? Kenapa Gawi tidak begitu juga tenar di sana? Tenar di sana. Itu kalau bertanya tentang keinginan. Suatu ketika, lomba antar kabupaten, lomba antar provinsi, lomba antar negara. Luar biasa. Nah, untuk sampai ke sana, kalau kita tetap pakai bahasa daerah Leo saja, kapan gitu ya. Jadi sebenarnya dibutuhkan orang-orang yang pikiran-pikirannya ke depan untuk membuat bagaimana budaya itu bisa keluar dari yang tadi Kak Eman katakan, keluar dari dia punya, dari rumahnya ini, dari rumah ataupun dari tempurungnya. Dari tempurung itu.
Dan salah satunya adalah keeman yang membuat Gawi menjadi tenar sampai hari ini. Pasti keeman percaya dan yakin itu. Iya. Terus sekedar informasi dari beberapa teman yang mengimpor saya untuk memberi buat Gawi dalam bahasa Indonesia dalam tema-tema yang lain. Sekarang sedang saya garap, ya, itu tentang Pancasila dari Rahim Kelimutu untuk Indonesia. Nah, sementara saya garap musik dalam bahasa Indonesia. Saya minta doa seluruh masyarakat Kabupaten Ende yang mencintai Gawi supaya ini bisa berhasil. Ya, kita bicara tentang Pancasila dan Kelimutu dalam bahasa Indonesia dalam irama Gawi. Mantap sekali. Ini sebuah terobosan yang luar biasa dan saya yakin Pemda kita pasti akan mendukung ini. Menunggu saya dengan rindu. Saya menunggu dengan rindu. Iya, kalau Pemda mau turun tangan, aduh luar biasa. Iya. Aduh, barangkali keemannya pergi ke instansi yang terkait atau gimana? Menyangkut ada planning dari keeman untuk membuatin Gawi dalam bahasa Indonesia lagi, tapi konteksnya adalah Kelimutu dengan Pancasila. Terkadang saya melupakan rasa malu untuk datang ke sana. Tapi kadang-kadang saya merasa malu. Ini saya terus terang. Tapi satu ketika saya akan mengumpulkan keberanian untuk mendatangi dinas terkait, mungkin ke dinas kebudayaan barangkali ya, mengurus tentang kebudayaan, untuk menyampaikan ide ini. Mari kita omong tentang Pancasila, tentang Kelimutu lewat musik tradisional Gawi dalam bahasa Indonesia. Ya. Dukung saya tidak tapi bahwa secara moral ya instansi ini coba mengatakan buat emang, bikinlah ya. Nanti dengan apa yang ada yang saya punya akan saya bikin. Ya. Tapi perkataan mendukung ini penting sekali. Ya. Bila perlu kata-kata dari yang saya sangat hormati Bapak Bupati ini, bikin emang, bikin Gawi tentang Pancasila dan Kelimutu dalam bahasa Indonesia. Wah, saya senang sekali ini. Jadi ada penyemangat begitu buat masyarakat gitu. Ya. Mantap. Ya, sebagai seniman kecil tentu kalau ada dukungan dari petinggi kabupaten, saya sangat berterima kasih. Dan saya rasa itu penting juga, sangat penting sekali pemerintah harus mendukung itu. Karena budaya tidak bisa berdiri sendiri. Budaya berada dalam pemerintah. Dan pemerintah mempunyai ruangan itu. Baik. Keeman Batudede, salah seorang musisi senior yang ada di Kabupaten Ende ini, saya bisa mengatakan seorang yang penuh karisma, seorang proklamator dalam konteks bagaimana keeman membuat Gawi menjadi besar sekarang ini. Kita semua yakin, kita semua percaya, kita menjadi bangga. Kalau tanpa keeman, Gawi tidak akan setenar ini. Di dunia ini kita butuh orang-orang yang punya keberanian, orang-orang yang mempunyai motivasi spirit yang lebih untuk bagaimana kita menjual apa yang menjadi ciri khas kita. Salah satunya adalah Gawi. Mari kita sebagai masyarakat, anak bangsa, kita mencintai apa yang menjadi kearifan lokal kita. Salah satunya Gawi. Kita sepakat, kita pertahankan. Gawi adalah milik kita dan kita menjadi merasa bangga kalau Gawi ini bisa jadi mendunia. Saya Arnold dan Keeman Batudede mengucapkan terima kasih. Selamat malam. Jangan lupa komen, like, share di Eman Batudede channel dan juga Rawes Record. Belum rekam nih. Tinggal aja. Aduh, jangan